Ketika sudah memasuki tahun yang baru, hal penting yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan masa lalu dan memulai tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Namun, ketika membicarakan masa lalu, terkadang kita sulit untuk melupakan kesalahan atau kegagalan yang kita lakukan di tahun sebelumnya. Tuhan telah mengajarkan kepada kita untuk berhenti menyalahkan diri sendiri atas masa lalu dan membuang rasa bersalah agar kita dapat memulai awal yang baru dengan bergantung penuh kepada Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam program Terang Kasih. Tadi kita sudah saksikan video pembuka bagaimana kita seringkali sulit untuk melupakan masa lalu, ya, kesalahan, kegagalan kita di masa lalu, ya. Nah, Tuhan mau hari ini kita menang dari semua itu, ya. Dan tema kita hari ini adalah Tuhan membuat sesuatu baru. Baik, kita akan berdoa, kita mau datang kepada Tuhan, ya. Bapak, kami bersyukur di tahun ini kami diingatkan untuk melupakan semua yang telah lalu. Untuk hari ini kami melihat pada rencana-Mu yang di depan kami. Untuk kami belajar mempercayakan hidup kami kepadamu. Biarlah hari ini kami membuka hati kami untuk kami siap mendengar firman-Mu yang akan membawa kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Ya, saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin, ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini, ya. Tertulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wah, luar biasa ya, Tuhan katakan dia akan membuat sesuatu yang baru, ya. Ini luar biasa. Di tahun yang baru ini, Amin, ya. Nah, mari kita mau baca di dalam Yesaya dalam tadi ya, dalam terjemahan The Passion Translation, ya, dikatakan demikian. Berhentilah berkanjang pada masa lalu. Bahkan jangan ingat-ingat semua hal yang sudah lalu, ya, yang sudah lalu kemarin itu, ya. Jangan ingat-ingat lagi. Dan Tuhan katakan, aku sedang melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah didengar. Bahkan sekarang hal ini bertunas dan bertumbuh dan menjadi matang. Tidakkah kamu merasakannya? Aku akan membuka jalan di hutan belantara dan membuka sungai-sungai yang mengalir di padang gurun. Wow. Amin. Wah, luar biasa. Tuhan membuat sesuatu yang baru, ya. Jadi inilah janji Tuhan untuk kita di tahun yang baru ini. Bahwa di depan kita Tuhan sudah memulai, atau dengan kata already begun, untuk melakukan, mengerjakan, membuat dan menyediakan something new itu, ya. Wow. Sesuatu yang baru di tahun yang baru ini. Wow. Dan Tuhan ingin supaya kita melihat ke depan, bukan melihat ke belakang. Ya, yaitu supaya kita melihat
apa yang Tuhan sedang lakukan dan melihat something new. Sesuatu yang baru itu yang Tuhan sudah sediakan di depan kita di tahun yang baru ini. Amin ya. Nah, hari ini firman Tuhan ini begitu luar biasa. Jadi kita harus percaya supaya kita dapat melihat hal yang baru ini yang Tuhan sudah sediakan, yang ada di depan kita ini. Maka Tuhan perintahkan supaya kita apa? Jangan ingat-ingat yang dahulu. Ya. Jangan memperhatikan yang sudah berlalu. Yang sudah berlalu tidak ada lagi kembali. Iya, karena yang semua itu nggak mungkin sudah bisa lewat, kembali. ya. Dan supaya kita melupakan semua yang dahulu yang telah berlalu itu ya. Jadi Tuhan ingatkan nih supaya kita jangan ingat lagi yang dulu ya. Iya, karena semua yang dahulu itu dan yang telah berlalu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan, nothing compared dengan apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan sediakan yang sudah ada di depan kita. Wow, bukankah luar biasa? Tuhan sudah sediakan sesuatu yang baru di depan kita. Artinya apa yang akan Tuhan buat dan lakukan dan sediakan untuk kita ke depan, ini sesuatu yang benar-benar baru, yang berbeda, yang surprise, yang tidak terpikirkan, dan yang belum ada sebelumnya. Amin. Ayo, siapa yang mau surprise tahun ini ya? Tuhan katakan ada surprise tahun ini. Jadi di tahun yang baru ini, kita harus apa nih? Align, selaras, sesuai, dan sepakat dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini ya. Yaitu apa nih? Percaya, meyakini, mengerti, bahkan menyadari, dan kita juga meraih dan memegang teguh prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa something new itu, sesuatu yang baru sudah ada di depan kita, bukan di belakang kita. Ya. Wah, amin. Amin. Biarlah kita percaya ini dan kita tahu hal ini, bahwa inilah yang disediakan Tuhan di depan kita. Artinya kemenangan sudah ada di depan kita, bukan di belakang kita. Amin. Segala sesuatu yang terbaik sudah ada di depan kita, bukan di belakang kita. Bahkan kebahagiaan dan sukacita yang besar yang berlimpah-limpah sudah ada di depan kita, bukan di belakang kita. Amin ya. Yuk katakan, kemenangan ada di depan kita, bukan di belakang kita. Itu yang harus ada dalam pemikiran kita mesti pegang itu ya. Pegang itu. Ya, kayak mau bersaksi nih, bagaimana firman Tuhan ini sangat memberkati kami ya. Karena dalam firman Tuhan ini jelas sekali dikatakan untuk kami diingatkan supaya kami dapat mengalami sesuatu yang baru ini di tahun yang baru ini, maka kami harus melihat kepada Tuhan ya. Fokus kepada Tuhan, artinya prioritas kita, fokus kita hanya melihat kepada apa kata Tuhan ya. Wow ya, jadi melihat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Amin. Ya, arti kata melihat dalam bahasa Ibrani adalah yada, yang artinya adalah memiliki hubungan yang intim, dekat, melekat, dan menyatu dengan Tuhan seperti suami istri. Bagaimana hubungan suami istri sehingga kami benar-benar dapat mengenal Tuhan, saling mengenal ya. Bahwa Tuhan begitu dekat ya secara pribadi gitu ya, dan mengenal betul apa yang ada di hatinya Tuhan dan di pikirannya Tuhan ketika kita intim dengan Dia. Amin ya. Dan sesuai dengan firman Tuhan ini, kami percaya bahwa di tahun yang baru ini Tuhan akan membuat jalan-jalan yang baru. Ya, amin. Bayangkan di padang gurun, wah ada jalan-jalan yang Padahal baru. di padang gurun Padahal di padang gurun. Nah ini janji Tuhan. Janji Tuhan. Artinya di tengah masalah yang kita hadapi. Di padang gurun. Ya, yang sepertinya aduh nggak ada jalan ya. Sepertinya nggak bisa keluar. Di hutan, seperti di tengah hutan. Sepertinya nggak bisa keluar dari masalah itu. Tetapi pada saat itulah Tuhan berkata, Tuhan akan membuat terobosan. Amin. Tuhan akan buat mujizat. Tuhan bukan buat jalan baru. Ya, Dia akan membuat jalan-jalan yang baru dalam segala aspek kehidupan kita. Dan tentunya ini adalah jalan kemenangan. Amin. Wow. Bukankah kita katakan amin dengan sorak-sorai dari hati kita ya. Sebab lalu Tuhan juga berjanji di tahun yang baru ini Tuhan akan membuat sungai-sungai di tanah tandus. Luar biasa ya. Bayangin tempat yang tandus. Tandus yang... Tapi Tuhan akan buat sungai. Kering.
Hebat, tapi hebat. Tuhan akan buat sungai. Ini janji Tuhan ya. Dan artinya ketika kami menghadapi situasi kekeringan, tandus di padang gurun, justru pada saat itulah Tuhan membuat mujizat yang baru, yaitu kesembuhan, pemulihan, dan sukacita dalam seluruh aspek hidup kita yang tidak terpikirkan dan yang beyond dalam segala aspek kehidupan kami. Inilah sungai kehidupan dan sungai sukacita. Amin. Jadi bagi kami, janji Tuhan dalam Yesaya 48 ayat 18-19 ini adalah sangat luar biasa, sangat memberkati kami, menguatkan kami, karena kami mengalami ketika kami percaya dan kami deklarasikan janji Tuhan ini, maka setiap tahun kami selalu mengalami terobosan itu. Amin. Ya. Kemenangan, mujizat yang baru itu terjadi dalam segala aspek kehidupan kami. Dan Tuhan benar-benar telah membuat juga di jalan-jalan di padang gurun. Ya. Laut lagi susah ya, nggak ada kekering ya. Ada jalan gitu. Amin. Ya. Terus sungai-sungai di padang belantara. Dan dalam tahun-tahun yang kami alami ini, semua itu terjadi. Amin ya, puji Tuhan. Kami mengalami satu persatu semua firman Tuhan dan janji Tuhan itu terjadi dan digenapi dalam kehidupan kami. Anak-anak kami dapat menyelesaikan sekolah dengan baik dan sekarang mereka sudah menikah dan mereka masing-masing sudah memiliki kehidupan yang indah bersama Tuhan dengan keluarga mereka masing-masing. Sebab firman Tuhan dan janji Tuhan itu ya dan amin. Amin ya. Nah sahabat yang baik, mari kita membaca firman Tuhan ini ya dalam 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20 TPT ya. Mari kita baca ya, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus adalah Allah dan dialah yang diberitakan kepadamu oleh Timotius, Silas dan aku. Dan dia tidak pernah berkata ya dan sekaligus tidak. Dia selalu dan akan selalu menggemakan ya bagi kita. Amin. Karena semua janji Allah menemukan ya dalam penggenapannya di dalam Dia. Dan saat ya dari Dia dan amin dari kita naik kepada Allah, kita membawa kemuliaan baginya. Amin. Ya. Wow, luar biasa ya. Kami katakan amin untuk hal ini. Ternyata saat yang dari Tuhan itu, yaitu saat surga itu berkata dan menggemakan ya dari Tuhan ini terhadap penggenapan semua janji Tuhan dan kepada kita, sehingga ya yang dari Tuhan ini dan amin yang dari kita ini bertemu ya, sepakat naik kepada Tuhan ya, maka di tahun yang baru ini penggenapan semua janji Tuhan ini terjadi. Dan kita akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Jadi sahabat yang baik, supaya semua yang baru dari Tuhan ini terjadi, di mana Tuhan membuat jalan-jalan yang baru, dan Tuhan membuat sungai di tanah yang tandus di tahun yang baru ini, maka kita harus percaya bahwa di dalam Yesus semua janji Tuhan untuk kita adalah ya dan amin. Ya. Sehingga tidak ada kata tidak. Ya. Kemudian kita akan meraihnya dengan berkata amin. Sehingga ya dan amin ini bertemu. Ya, maka janji Tuhan itu terjadi dan digenapi. Ya. Nah sahabat yang baik. Jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin berbagi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Tuhan membuat sesuatu yang baru. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya. Wow. Terima kasih sebelumnya buat DM-DM yang masuk yang sudah ya. masuk ya. Iya. Kami sangat berterima kasih buat perhatiannya ya. Responnya. Buat responnya juga ya. Tuhan memberkati ya semua yang sudah memberikan DM kepada kami. Nah di salah satu DM kami akan bacakan ya. Mario Apatis Blues ya. Wah, terima kasih Mario. Mario. Kita baca ya. Halo Shalom buat Om Agus dan Tante Mala. Bagaimana saya bisa melayani dengan baik
di mata Tuhan dengan keadaan yang sedang kesulitan seperti ini. Thanks. Wah, ini kerinduan Mario luar biasa ini ya. Ya, makasih Mario untuk DM-nya ini. Iya, terima kasih buat DM-nya. Mungkin dari kamu, sayang? Iya. Memang tadi kan dikatakan bahwa Tuhan akan membuat jalan justru di padang gurun. Padang gurun. Sungai di tempat yang tandus. Bahkan di tengah hutan gitu ya, dibuka jalan gitu ya. Nah, bagaimana tadi ini Mario akan bertanya, bagaimana saya bisa melayani dengan baik di mata Tuhan dengan keadaan yang sedang kesulitan seperti ini. Nah, Mario, kita ini bisa melayani Tuhan itu juga karena anugerah kita semua ya. Jadi hari ini biarlah hati kita meskipun dalam keadaan yang sulit bangkitkan seperti Daud katakan, hai jiwaku mengapa engkau gelisah, ayo bangkitlah hai segenap batinku, ya lakukan bagian kita dengan sukacita sekalipun dalam kesulitan. Sebab kenapa? Karena di dalam kesulitan itu kita punya satu pengharapan apa? Pengharapan akan janji Tuhan. Tadi janji Tuhan adalah iya dan amin. Kalau Tuhan berkata dia akan buka jalan, maka dia pasti buka jalan bagi Mario ya. Amin. Saya tambahkan untuk Mario ya. Dikatakan tadi kan dia bilang saya bisa melayani dengan baik di mata Tuhan. Ya. Jadi melayani itu yang penting motivasi hati kita dulu ya. Jadi Mario coba taruh hati dulu untuk kerinduannya mau melayani. Kemudian melayani nggak usah pikiran besar-besar dulu ya. Dari yang kecil-kecil dulu, di yang rumah, sederhana di rumah ya. Ketika Mario responnya benar, karakternya juga menyenangkan, itu sudah melayani ya, beri perhatian, itu sudah melayani. Dan tentunya justru di tengah kesulitan ini, ketika Mario responnya bersukacita, bersyukur, wah itu udah jadi kesaksian ya. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana ya. Demikian juga untuk mungkin sahabat yang baik lagi punya kerinduan, aduh lagi susah. Melayani bukan mulai dari uang. Jadi mulai dari hati kita ya. Amin. Tuhan berkati Mario. Berkati. Kita doain Mario ya. Iya, kita doain sebentar ya. Kita doakan. Tuhan kayak berdoa buat Mario, kuatkan dia kalau hari ini ada kerinduan untuk melayani, biarlah hatinya diteguhkan, taruh dalam hatinya kerinduan untuk menjadi berkat. Sehingga melalui hidupnya dia boleh menjadi berkat dimanapun Mario berada. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Nah yang berikutnya nih sayang ya. Dari siapa ini? Dari @Johnny_yes Papa. Yuk kita baca ya. Halo Pak Gus, saya mau bertanya. Apakah mungkin tahun ini saya mendapatkan pekerjaan sebagai ASN? Tolong doakan dan kuatkan saya. Terima kasih. Ya. Wow, terima kasih Johnny sudah kirim DM. Sudah kirim DM ya untuk mohon dukungannya ya. Nah hari ini saudara Johnny ya, coba fokusnya kita kepada Tuhan aja. Ya kan. Nah apapun yang kita bawa di hadapan Tuhan, yang mungkin ada waktunya Tuhan seperti itu. Tapi kita percaya bahwa rencana Tuhan buat Johnny selalu baik ya. Dan hari ini kita mau doakan yuk untuk pekerjaannya ya. Sebagai ASN ini yuk kita doakan ya. Ya kita doakan supaya saudara Johnny ini ditaruh di tempat yang benar-benar tepat dalam rencana Tuhan. Jadi kita percaya bahwa saudara Johnny ini Tuhan sudah menaruh sesuatu rencananya ya bagi hidupnya, dan percayalah bahwa Tuhan taruh di tempat yang sangat luar biasa. Ketika kita percaya, maka Tuhan katakan kita benar-benar menyambut apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita ya. Kita mau doakan ya. Sebelum kami doakan untuk saudara Johnny ya. Yang penting gini, bukan apa yang saya dapat pekerjaannya, tapi apa rencana Tuhan supaya di tempat itu bisa jadi berkat. Amin. Ya. Yuk kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya saudara Johnny ini ada dalam tangan-Mu. Dan apa yang menjadi doanya untuk pekerjaan di ASN, kami bawa di hadapan-Mu. Kayak berdoa tahun ini, pintu untuk pekerjaannya terbuka dalam nama Yesus. Tempatkan saudara Johnny ini di tempat yang terbaik, di mana saudara Johnny ini bisa menjadi berkat dan menjadi kesaksian dimanapun dia berada. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Nah, hal-hal apa nih? Tadi kita sudah dengar semua ya firman Tuhan. Nah, sekarang hal apa nih yang perlu kita ingat
supaya kita dapat mengalami bahwa Tuhan membuat sesuatu yang baru di tahun yang baru ini. Amin. Yang pertama, di tahun yang baru ini percaya bahwa Tuhan sudah membuat dan sudah menyediakan sesuatu yang baru di depan kita. Amin. Yang jauh lebih baik dan yang tidak bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya. Iya. Jadi di tahun yang baru ini, jangan ingat-ingat yang dahulu. Jangan memperhatikan yang sudah berlalu. Iya. Dan kita harus melupakan semua yang dahulu yang telah berlalu itu. Amin. Ingat ya, jangan ingat-ingat yang dahulu ya. Nah, yang kedua di tahun yang baru ini, percaya bahwa kemenangan dan kebahagiaan sudah ada di depan kita. Amin. Bukan di belakang kita. Jadi kita harus terus fokus dan mengarahkan hati, pikiran, perasaan, bahkan keinginan kita kepada semua janji Tuhan yang ada di depan kita ini. Dengan percaya dan kita berkatakan ya dan amin buat semua janji Tuhan. Bahwa semua yang terjadi dan digenapi di tahun yang baru ini, semua janji ini ya dan amin. Amin. Iya. Dan yang ketiga ya, wah kita semangat nih ya. Dan yang ketiga ialah di tahun yang baru ini Iya. percaya dan deklarasikan Nah. bahwa Tuhan membuat sesuatu yang baru. Iya. Tuhan membuat jalan-jalan yang baru. Amin. Dan Tuhan membuat sungai di tanah yang tandus di tahun yang baru ini. Iya. Sehingga kita akan mengalami terobosan dan kemenangan di sepanjang tahun yang baru ini. Amin. Amin ya. Sahabat yang baik, mari serahkan semua masalah, ketakutan, kekhawatiranmu dalam menghadapi tahun yang baru ini kepada Tuhan. Mari kita mau datang kepada Dia, serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, saat ini mari kita berhenti melihat ke belakang dan jangan lagi mengingat-ingat yang telah lalu. Lepaskan semua yang selama ini mungkin menyakitimu dan mengecewakanmu. Percaya, melihat, dan meraih dengan iman kemenangan dan kebahagiaan yang sudah ada di depan kita. Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang baru buat kita di tahun yang baru ini. Amin. Tuhanku, Engkaulah kekuatanku, padamu ku percaya, padamu ku berharap, dan janjimu kau berikan ku kemenangan, kasih setiamu kau nyatakan padaku. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya. Tuhanku, Engkaulah kekuatanku, padamu ku percaya, padamu ku berharap, dan janjimu kau berikan ku kemenangan, kasih setiamu kau nyatakan padaku. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab
kasih setiamu sampai selama-lamanya. Bapa, kami sangat bersyukur bahwa di dalam Yesus kami percaya dan kami berkata ya dan amin buat semua janji Tuhan di tahun yang baru ini. Oleh anugerah Tuhan, kami berhenti untuk melihat dan mengingat-ingat semua yang telah berlalu. Benar Tuhan, kami bangkit untuk percaya dan mendeklarasikan bahwa Tuhan membuat sesuatu yang baru. Tuhan membuat jalan-jalan yang baru. Dan Tuhan membuat sungai di tanah yang tandus di tahun yang baru ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.